Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tarik ulur penanganan pandemi kembali terjadi, kebijakan di ibu kota diperdebatkan lagi. Opsi pengetatan versus pelonggaran terus berulang, ditingkahi pernyataan pejabat yang bak genderang. Yang terjadi, angka-angka terus saja merangkak naik, tak peduli dengan perdebatan para elit politik. Sedangkan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Mengapa disharmoni kebijakan masih juga mengemuka? Sampai kapan para elit terus-menerus dilamun dilema? Inilah Mata Najwa, PSBB rasa kompromi. Kita sedang melindungi masyarakat, melindungi warga, bukan sekedar menegakkan peraturan gubernur. Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Kalau kita bekerja berbasiskan data, ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif. PSBB di Jakarta kembali diperketat dan malam ini Mata Najwa juga kembali memperketat protokol kesehatan dengan membatasi kehadiran narasumber saya di studio. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Mata Najwa. 2 hari setelah PSBB kembali diperketat di ibu kota. Kemarin mungkin Anda melihat video yang viral, antrean ambulans di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Ini cuplikannya. Satu orang turun ya. Itu memang video itu benar. Nah, tadi malam terjadi ya sekitar pukul 8. Nah, pada saat yang bersamaan memang alur yang sudah kita bangun baik dari pihak penanganan rumah sakit dengan puskesmas, dinas kesehatan DKI itu memang sudah ada. Cuman pada waktu yang bersamaan ini memang evakuasi pasien ini cukup banyak. Ya, seperti apa situasi di Wisma Atlet saat ini? Saya sudah terhubung dengan salah satu pasien positif yang menjalani karantina di sana, ada Galih Wicaksono. Selamat malam, Galih. Selamat malam, Mbak Nana. Apa kabarnya, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah saat ini sudah merasa lebih baik. Alhamdulillah. Jadi kamu tuh masuk kategori pasien tanpa gejala ya, Galih? Kebetulan saya bergejala, Mbak Nana. Oh, awalnya saya sakit. Tapi orang tua saya tidak bergejala gitu, termasuk OTG. Jadi Galih dan sekarang bersama orang tua bertiga? Ya, saya orang tua. Bapak dan ibu? Iya, satu ruangan ini ada 2 kamar. Jadi satu ruangan untuk orang tua dan satu ruangan untuk saya. Oke, Galih sejak kapan di Wisma Atlet? Kebetulan saya baru masuk kemarin, Mbak Nana. Kemarin? Itu masuk sendiri atau Galih dijemput atau gimana ceritanya? Untuk awalnya sendiri saya datang ke kecamatan, lalu dari kecamatan diantar ke sini, Mbak. Jadi nggak dijemput ke rumah. Dan di kecamatan memang Galih sudah datang bersama dengan orang tua? Iya betul, karena orang tua sendiri jadi pertamanya saya positif, lalu orang tua di swab dan ikut positif juga. Waktu itu kebetulan saya juga sedang sakit dan memutuskan untuk pertama rapid test dan juga ronsen toreks. Setelah itu daftar swab test di puskesmas dan dinyatakan positif. Saya ingin tahu tadi malam waktu Galih masuk ke Wisma Atlet situasinya seperti apa? Karena kan viral tuh ambulans yang ramai, kemudian saya juga mendapat informasi ada juga yang bercerita ke saya antri masuk ke dalam dan di dalam juga agak lama sampai kemudian di kamar. Mungkin Galih bisa cerita pengalamannya. Kemarin saya datang ke Wisma Atlet itu sampai di sini jam 1:30 siang, Mbak Nana.
Nah, jam setengah 2 siang itu saya baru dapat kamar itu jam setengah 7 malam. Yang agak bikin antri itu sebenarnya di administrasi dan juga di IGD-nya, karena saya di tower 6, setelah masuk di administrasi lalu masuk ke IGD Mbak, jadi ada antrian. Begitu. Seberapa ramai Jadi atau itu yang bikin lama. suasananya seperti apa Galih? Seberapa ramai, seberapa penuh atau masih kosong ketika Galih masuk? Ketika saya masuk masih agak sepi siang. Sekitar 15 menit atau 10 menit sekali ada ambulans yang datang, Mbak. Bawa 5 pasien dari berbagai kecamatan. Galih sendiri ke sana naik ambulans atau gimana? Saya ke sana itu naik bis sekolah, Mbak Nana. Bis sekolah? Diantar dari puskesmas. Oke, bersama-sama dengan pasien lain yang juga positif yang akan diisolasi di Wisma Atlet? Iya, bareng-bareng dari puskesmas, satu bis sekolah. Berapa orang itu? Kira-kira saya juga nggak bisa ngitung ya. Pokoknya satu bis sekolah yang mini yang kuning itu penuh. Dan nggak muat juga, jadi harus pakai ambulans juga. Jadi 20-an kira-kira kurang lebih begitu ya? Oke. Maaf suaranya kurang. Oke, Galih, jadi memang Galih, karena Galih tahu sekarang kebijakan pemerintah Provinsi DKI, seluruh yang positif harus masuk ke Wisma Atlet. Jadi memang Galih sudah siap, orang tua memang sudah siap akan diisolasi di Wisma Atlet ya? Tidak ada rasa khawatir, takut karena sudah tahu akan diurus di Wisma Atlet? Kalau saya pribadi, memang saya lebih setuju untuk diisolasi di Wisma Atlet ini. Karena lebih terjamin untuk fasilitasnya, dan juga lebih terjamin untuk pengobatannya, dan juga lebih terjamin juga supaya orang terdekat kita nggak tertular. Tapi orang tua saya emang agak sedikit takut, wajar, maklum orang tua agak dengar kabar dari sana-sini gitu. Tapi Wisma Atlet ini emang cocok banget untuk tempat isolasi gitu. Jadi jangan takut. Jadi makan 3 kali, makannya apa boleh tahu nggak? Ya, sorry. Galih, makannya pagi, siang, sore 3 hari dapat snack atau gimana? Boleh tahu nggak? Iya, makan pagi, siang, sore Mbak Nana. Pagi, siang, sore. Menunya apa? Saya orangnya kepo, mau tahu detail. Menunya apa tuh? Maaf. Menunya apa, Galih? Oh, menunya beragam sih Mbak Nana. Beda-beda, ganti-ganti. Tapi sayur, daging pasti. Jadi bergizi ya, alhamdulillah ya. Iya. Oke, Galih, saya harus break. Tapi setelah ini saya mau minta kalau bisa Galih keliling-keliling. Saya mau lihat Mata Najwa, mau melihat gimana suasana Wisma Atlet, boleh ya? Nanti habis break aja. Orang tua saya. Oh, itu ada Bapak Ibu. Salam ya, saya dada-dada nih, salam untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Kita break dulu ya, setelah ini boleh ya keliling. Mata Najwa mau lihat gimana suasana di dalam ruangan. Setelah pariwara tetap di sini, kami akan kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang memutuskan untuk mewajibkan pasien positif corona di karantina terpusat. Apa implikasi kebijakan ini? Saya akan membahasnya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria, yang sudah terhubung melalui video call. Selamat malam, Bang Ariza. Selamat malam, Nana. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman Mata Najwa mengucapkan turut belasungkawa mendalam atas berpulangnya Sekda Pak Saifullah. Turut berduka, Bang Ariza. Ya, kami terima kasih. Kami sangat berduka mendalam karena Pak Sekda orang yang sangat baik, bijak, pekerja keras yang malam bersama kami, bersama Pak Gubernur, bertugas, berjuang memerangi COVID. Namun Allah berkehendak lain, semoga husnul khotimah. Amin. Dan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran, dan kita semua juga agar bisa terus berjuang meneruskan perjuangan beliau. Baik, terima kasih Bang Ariza. Saya juga hendak menyapa ekonom senior Faisal Basri yang sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Bisa mendengar saya? Bang Faisal. Selamat malam Pak Wagub.
Terima kasih Bang Siap. Faisal sudah bergabung. Tapi sebelum saya ke Bang Faisal dan ke Bang Ariza, saya juga sudah masih tersambung dengan Galih, seorang pasien COVID-19 yang saat ini dikarantina di Wisma Atlet. Galih masih mendengar Nana? Mendengar saya? Masih Mbak. Oke. Ya masih Mbak Nana. Galih, boleh ya saya melihat situasi bagaimana gambaran supaya pemirsa Mata Najwa tahu bagaimana suasana di Wisma Atlet karantinanya. Boleh ditunjukkan kameranya? Ini orang tua saya lagi duduk di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu. Lalu ini adalah ini lobinya Mbak Nana, lobi dari ruangannya. Lalu ini kamar mandi ada di sini. Kamar mandinya juga udah ada water heater, jadi tetap hangat. Lalu ini ada kamar di sini ada 2 Mbak Nana. Yang satu buat orang tua saya, ini, dan ini saya tunjukin view dari kamar. Saya ada di lantai 19, tower 6. Tower 6, lantai 19, oke. Iya. Untung ada Asian Games. Itu view-nya gedung-gedung tower yang lain atau gedung-gedung yang lain tuh view-nya? Ini tower yang lain Mbak, jadi satu komplek dari Wisma Atlet ini. Nyala semua lampunya, berarti kemungkinan itu juga penuh semua itu ya? Saya kurang tahu Mbak. Tapi kalau di lantai kamu ini itu... Mbak Nana kalau dengar ada suara ambulans ya, masih tetap datang sampai jam segini. Iya, sayup-sayup terdengar. Kalau di lantai kamu jadi itu ada berapa orang kira-kira? Saya kurang tahu ya Mbak Nana, untuk di lantai saya sendiri. Ada 27 lantai di sini. Oke. Ini untuk kamar saya sendiri, dan di sini juga bisa jemur. Di sini ada ruang untuk jemurnya Mbak Nana. Jadi semua lengkap di sini difasilitasi. Sama view dari kamar saya. Boleh keluar nggak Galih atau nggak sama sekali ya? Begini. Kamu boleh keluar kamar di lobi atau di ruangan pelataran di di lorong? Boleh Mbak Nana, saya pakai masker dulu ya. Ya. Lumayan besar ya itu? Iya, bisa untuk keluarga bertiga di sini. Iya, lumayan gede loh itu, kayak apartemen 2 kamar ya itu. Ada AC-nya nggak? Iya. Ini ada AC di tiap kamar. Ada AC. Ini lorongnya Mbak Nana. Ini lorong, oke. Tapi memang harus disiplin, nggak boleh main ke tetangga ya. Gitu. Ada aktivitas bersama nggak dengan penghuni yang lain sejak kamu datang? Wah, kayaknya terputus dengan Galih. Baik, kalau begitu. Iya, benar. Kebetulan. Iya. Mungkin balik ke Halo, kamu. Mbak. Iya. Sinyalnya mungkin cuma di ruangan ya? Oke. Iya. Oke. Jelas Mbak Nana? Iya. Galih, saya mau menyapa Bang Ariza dan Bang Faisal. Nanti saya ke Galih lagi, tapi saya mau ke Bang Ariza. Bang Ariza, kebijakan baru ini diambil oleh Pemprov, jadi semua yang positif dipusatkan di Wisma Atlet. Apa pertimbangan utama kebijakan itu diambil, Pak Wagub? Jadi Mbak Nana, kenapa kami Pak Gubernur memutuskan bahwa yang selama ini yang tanpa gejala atau yang ringan di isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat tertentu, itu ternyata ditemukan menyebabkan klaster baru di pemukiman. Sehingga Pak Gubernur kita semua mengambil kebijakan untuk ditempatkan di tempat yang terpusat atau terkendali. Dan Pak Gubernur kira-kira 10 hari yang lalu sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah Bapak Presiden langsung setuju dan merespon, bahkan sudah menyiapkan tempat di Wisma Atlet. Tentu kami sangat senang dan berterima kasih. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran yang disebabkan oleh isolasi mandiri selama ini. Bang Ariza, selain Wisma Atlet ini kan oleh Satgas Pusat ya. Pemprov DKI sendiri apakah menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat juga atau semuanya nanti akan dihandle dan oleh Satgas Pusat dalam hal ini akan masuk Wisma Atlet semua?
Ya, sesungguhnya sebetulnya kami juga mempersiapkan ya tempat-tempat yang awalnya kami siapkan di wisma-wisma, di Badiklat, bahkan di GOR, dan kemudian mempersiapkan juga di hotel. Namun setelah Pak Gubernur bertemu dengan menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan, Bapak Presiden langsung merespon dan usulan kami diterima untuk memanfaatkan tower-tower yang belum terpakai di Wisma Atlet untuk dijadikan ruang isolasi terpusat atau terkendali. Alhamdulillah ini berjalan baik. Ya. Bahkan Pak Menkes, Pak Menteri BUMN, Pak Erik juga merespon baik dan mempersiapkan hotel sebagai tempat-tempat isolasi apabila nanti di Wisma Atlet sudah penuh. Bang Ariza, jadi ini artinya tidak ada pilihan. Siapapun yang positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala, tidak ada pilihan, semuanya harus masuk Wisma Atlet, harus terpusat isolasinya. Tidak boleh lagi ada isolasi mandiri. Saya mau dapat kepastian itu. Betul Mbak Nana, jadi kita harus patuh dan disiplin. Bahkan petugas kami akan menjemput yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada. Jadi semuanya harus disiplin dan patuh dan taat. Begitu juga kalau ada yang terpapar di perkantoran, kalau tadinya ada yang terpapar kantoran mungkin satu kantor saja atau satu lantai saja, sekarang apabila dalam satu gedung, sekalipun di gedung itu dari 5.000 pegawai, apabila satu, maka kebijakan kami adalah menutup satu gedung sebagai bentuk kedisiplinan supaya semuanya aware, peduli bahwa satu itu dapat menyebabkan yang lain tertular, bahwa agar semua saling mengingatkan, saling membantu, memastikan bahwa semuanya melaksanakan protokol COVID dengan ketat. Baik, saya akan bicara soal klaster perkantoran nanti di segmen berikutnya, tapi saya masih ingin menggali soal ini, soal yang terpusat ini. Saya minta kepastian, tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya apapun yang harus dikeluarkan oleh pasien, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Betul, semuanya yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi semua penginapan, antar jemput, medis, dokter, obat-obatan, makanan, semuanya suplemen dan segala macam biaya yang timbul maka ditanggung oleh pemerintah. Adakah diskresi misalnya bagi pasien yang merasa bisa disiplin melakukan isolasi mandiri di rumah, tempat tinggalnya juga memungkinkan ia untuk isolasi mandiri, apakah akan ada diskresi atau tidak sama sekali semuanya wajib masuk Wisma Atlet? Sementara ini kami mengambil kebijakan semuanya wajib masuk ruang isolasi terkendali. Oke, saya ingin ke Bang Faisal Basri, ekonom senior. Bang Faisal, bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan baru yang diambil Pemprov, khususnya kalau yang soal ini, apa yang mesti diantisipasi soal isolasi terpusat ini, Bang Faisal? Ini yang bisa dilakukan maksimum oleh Pemda, karena Pemda tidak punya kemewahan untuk memaksimumkan apa yang seharusnya dimaksimumkan. Jadi misalnya menutup kantor. Kalau misalnya PSBB betulan kan kantor ditutup, semua work from home, mal-mal tidak boleh dibuka, sekarang mal dibuka. Kebun binatang ditutup, taman-taman ditutup, stadion utama ditutup, tapi mal dibuka. Nah, tapi kan kompromi ini tadi betul yang tema yang Mbak Nana angkat. Jadi ya dengan keterbatasan itu Pemda tidak bisa mengambil risiko kecuali dengan mensentralisasi orang-orang yang terkena gejala ini supaya betul-betul tidak kecolongan gitu. Jadi ini tutup rapat dan saya sangat mendukung. Oke, saya ingin kembali ke Galih. Mungkin Galih juga bisa menutup apa dari pengalaman Galih, apa yang Galih bisa sampaikan ke teman-teman atau ke pemirsa yang menyaksikan Mata Najwa malam ini soal COVID, Galih? Oke, Mbak Nana. Pesan saya, sebenarnya saya sebelumnya adalah orang yang sepele untuk masalah COVID ini. Tapi setelah saya kena, saya jadi nyesel karena orang tua saya jadi ikut kena juga. Pesan saya untuk teman-teman semua, lebih aware lagi, lebih peduli lagi, protokol kesehatan jangan sampai lepas. Harus tetap jaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, supaya kita sendiri nggak kena dan orang-orang terdekat kita supaya nggak kena juga. Baik, terima kasih Galih, semoga cepat sehat. Salam untuk orang tua. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat bisa kumpul. Baik-baik di sana ya, kabar-kabari Mata Najwa kalau ada apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Nana. Pemirsa, kami akan kembali. Saya akan berbincang dengan supir ambulans dan juga seorang penggali makam.
Mereka akan bercerita bagaimana hari-hari mereka terakhir ini. Setelah pariwara. Tolong buat masyarakat diam di rumah sebentar aja. 14 hari. Sebentar lagi kita puasa. Minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Teman-teman, realita tingginya kasus COVID-19 di lapangan dirasakan langsung oleh petugas pemakaman. Pada masa awal PSBB DKI, saya juga sempat berbincang dengan salah seorang petugas sopir ambulans di DKI yang cuplikan wawancaranya tadi teman-teman saksikan di video awal. Bagaimana kondisinya saat ini? Saya sudah terhubung lagi dengan Muhammad Nur Syamsurya, sopir ambulans Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak, senang bisa ngobrol lagi sama Pak Syam. Kondisinya gimana Pak Syam, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Saya ingin tahu Pak Syam, kita terakhir berbincang itu menjelang Lebaran waktu itu, dan saat itu kondisinya menurut Pak Syam sangat susah, sangat berat. Kalau hari ini dibandingkan yang dulu, tambah berat atau seperti apa Pak Syam? Sebenarnya lebih berat Mbak, tambah berat. Karena tambah banyak. Cuman karena kami itu pengalaman di bulan Maret, April, bagaimana cara menangani, cara melayani jenazah itu, pengalaman yang mengajarkan kami cara melayani lebih cepat lagi. Tapi untuk jumlah memang lebih banyak. Bisa dikasih gambaran Pak Syam, lebih banyaknya itu berapa? Rata-rata biasanya sehari berapa, sekarang berapa? Kalau bulan Maret, April itu kan 40 sampai 50. Bulan September itu melebihi Mbak, 50 ke atas, sampai 60-an. Dalam sehari itu bisa itu membawa? Tiap harinya. Dalam sehari. Bisa sampai 60. Itu berarti sepanjang hari itu Pak Syam kerjanya, dari subuh sampai subuh lagi? Iya, dari subuh sampai subuh lagi. Sepanjang Pak Syam 6 bulan ini, mungkin ada yang bisa Pak Syam bagi pengalaman yang mungkin rasanya perlu orang lain dengar begitu, pengalaman sehari-hari Pak Syam. Ada yang bisa dibagi ke kami Pak? Ya, itu kan pada saat bulan Maret, April itu kan kita awal-awalnya langsung Pak Gubernur melakukan PSBB. Bulan Mei, Juni, Juli itu alhamdulillah menurun sampai belasan, 20-an. Nah, setelah PSBB dilonggarkan kan masuk new normal, itu meningkatnya di bulan Agustus September ini, Mbak. Ini saya lihat ada gambar yang kami tunjukkan Pak Syam. Ini gambar iring-iringan ambulans. Jadi memang sering kali tuh beriring-iring seperti itu ya? Iya, jadi kan dari rumah sakit, satu mobil satu di rumah sakit. Nanti kita ketemu di pemakaman. Nah, pada saat dari pemakaman itu kan kami setelah memakamkan turun jenazahnya, ya kita berangkat lagi masuk tol itu bareng dan mencar lagi. Di tol dalam kota kita mencar arah ke utara, ke selatan, ke barat, kita mencar lagi di situ Mbak. Menjemput jenazah lagi ke rumah sakit. Jadi betul-betul bolak-balik, sirene nyala terus, jalan terus sepanjang jalan. Iya. Ya, kami mohon kepada dan minta maaf kepada warga
yang ada di jalan kalau kami agak ngebut sedikit, sirene bunyi terus, dan dimohon juga untuk memberi kami jalan. Jadi jangan inilah, tolong mobilnya dibelokin sedikit supaya kami bisa lewat, karena kepadatan jalan di tol itu, tol Pondok Rangon masuk dari Cibubur itu benar-benar padat antara sore menjelang orang pulang kerja dan sore pagi sekitar siang lah, jalur dari Bogor ke arah Jakarta itu padat jalan. Jadi masih macet juga ya Pak? Kalau sekarang 2 hari kalau ini? Macet tetap Mbak, masih tetap macet. Makanya kalau kami udah masuk sore untuk membawa jenazah itu, aduh. Tapi gimana ya Mbak, tetap harus dijalanin, cuman menikmati itu. Pas sorenya itu memang berat, karena jalanan benar-benar padat. Kalau pengamatan Pak Syam sekarang masyarakat jauh lebih longgar atau udah ada takutnya atau masih nggak ada takut-takutnya Pak Syam? Kalau nggak ada sih Mbak, karena memang biasa kehidupan udah berjalan, karena mereka anggap mungkin karena udah new normal itu, sebelum kemarin itu kan disuruh new normal, jadi mereka terbiasa, jalanan masih, apalagi di tol itu. Padahal Pak Syam yang bawa ambulans, yang bawa jenazah, bawa orang sakit, Pak Syam yang tahu persis bahwa virus ini masih ada dan tambah banyak dan tambah masih berbahaya. Ada. Iya. Oke. Yang paling sedih itu kalau udah jemput satu rumah sakit, itu suami istri Mbak. Itu COVID itu benar-benar itu Mbak. Jadi Pak Syam pernah... Tanggal 10. Suami istri Pak. Tanggal 10 ada 1 hari meninggal suami istri. Seandainya tanggal 10 meninggal istrinya, tanggal 17 suaminya. Ada Mbak. Dalam sehari ada. Satu keluarga, maksudnya tuh mungkin karena bapaknya apa ponakannya apa saudaranya lain, tapi masih keluarga itu ada. Dokter dengan perawat ada dalam 1 hari. Itu keseharian itu benar-benar, yang harus Pak Syam hadapi. Saya juga mau berbincang dan mendengar kesaksian dari salah satu petugas pemakaman terkait lonjakan kasus kematian ini. Seperti apa situasi yang dihadapi para petugas di lapangan. Saya sudah terhubung dengan Pak Junaidi, petugas pemakaman Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat malam Mbak. Pak Junaidi, terima kasih saya diberikan gambar. Saya mau tunjukkan video yang Pak Junaidi kirimkan ke pemirsa Mata Najwa ya Pak. Jadi ini adalah video yang menggambarkan situasi pemakaman teman-teman yang dilakukan oleh para petugas hingga tengah malam. Dan ini dialami langsung oleh Pak Junaidi. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Ya, COVID terakhir yang ke-33 hari ini. Amri, dari rumah sakit mana? Kecamatan Puskesmas Pasar Minggu. Oh, dari Puskesmas Pasar Minggu. Yuk, pegang kencang ya. 1, 2, 3. Oh, pelan-pelan. Langsung aja. Pak Junaidi, jadi sampai malam-malam pun masih bertugas, masih harus memakamkan jenazah pasien COVID ya Pak? Iya, seperti itu Mbak. Sampai jam berapa biasanya Pak Jun? Nggak tentu, kadang bisa sampai jam 10, bahkan jam 11. Sehari Pak Jun dan teman-teman paling banyak bisa menguburkan berapa orang Pak? Paling banyak memang di hari Kamis kemarin mencapai angka 40. Yang pada perencanaan awalnya yang saya dengar akan dimakamkan 42. Tetapi yang 2 lagi dibatalkan, mungkin karena sudah larut malam, yang akhirnya
cukup 40 yang dimakamkan. Pak Jun sudah berapa lama jadi petugas pemakaman, Pak? Saya bekerja di TPU Pondok Ranggon itu dari tahun 1997. Dari tahun 97. Dari pengalaman Pak Jun, hari-hari ini apakah memang hari-hari yang rasanya lebih berat atau paling berat dibandingkan dengan pengalaman kerja sebelumnya, Pak Jun? Memang cukup berat karena jumlah pemakaman yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon itu sendiri makin bertambah. Terlebih TPU Pondok Ranggon yang ditunjuk salah satu sama Pemda untuk menerima pemakaman yang terpapar COVID-19. Jadi bisa menggali liang lahatnya tuh paling banyak bisa sampai 40 dalam sehari yang tadi Pak Jun katakan ya? Iya. Masih cukup Pak kalau ketersediaan lahan di tempat Pak Jun? Untuk hal tersebut saya tidak tahu persis karena itu bukan bagian saya. Tapi yang saya lihat di lapangan sepertinya untuk 2 bulan ke depan bisa memenuhi kebutuhan pemakaman. Oke. Jadi sepanjang 97 kalau dihitung-hitung memang sekarang yang rasanya paling berat begitu Pak. Ada lagi nggak pengalaman berat Pak Jun selama menjadi petugas pemakaman? Tahun-tahun kapan gitu? Sebelumnya paling waktu tragedi 98. Saat itu harus memakamkan kalau tidak salah 135 jenazah dalam 2 hari kalau tidak salah. Jadi tragedi 98 dan sekarang ketika pandemi COVID itu hari-hari yang rasanya berat. Yang paling kalau sekarang masuk musim hujan itu akan jauh lebih menyulitkan lagi ya Pak Jun? Iya seperti itu karena jarak ambulans yang biasanya dekat ke lubang lahat dengan kondisi tanah yang basah berarti jarak ambulans tersebut jadi jauh karena beresiko buat kendaraan ambulans itu sendiri untuk turun ke mendekati lubang lahat. Oke. Saya ingin ke Pak Pandu Riono, saya sudah terhubung dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia. Pak Pandu, selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Nana. Pak Pandu, berangkat dari realita dan cerita yang kita dengarkan dari Pak Syam dan Pak Junaidi tadi, apa sih yang bisa dimaknai Pak dari khususnya kalau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil hari-hari terakhir ini Pak? Ya, sebenarnya sejak pelonggaran itu kita memberi masukan ke pemerintah daerah DKI bila terjadi kenaikan dan ternyata akan terjadi kenaikan yang luar biasa di bulan September. Nah ini yang 2 minggu lalu saya mengingatkan pada Pak Anies disiapkanlah rumah sakit baru karena kemungkinan akan terjadi lonjakan dan kemudian pemakaman. Pada waktu itu saya menebaknya dari menduga karena terjadi 2 liburan panjang yang akan meningkatkan mobilisasi penduduk di mana itu akan bertambah besar risiko penularan dan itu saya harapannya sih tidak terjadi karena kita pelajari waktu efek mudik itu cukup besar, cukup masif pergerakan penduduk dan harapannya sebagian penduduk yang berpergian itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Tapi sedihnya ternyata yang ramalan itu terjadi, sehingga kita mengajukan saran supaya dilakukan pengetatan agar supaya penularan ini cepat bisa diturunkan, karena kalau tidak, dan sudah terjadi sebenarnya, itu kapasitas layanan kesehatan kita dan kematian akan terus meningkat. Karena kita lihat bahwa kapasitas kesehatan kita walaupun sudah ditingkatkan, itu tetap memiliki keterbatasan. Kemudian karena kualitas layanan kita tidak optimal, karena itulah juga kematian akan meningkat. Ini sangat memprihatinkan. Kita harapannya supaya tidak terjadi,
akhirnya terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena kita memang antara untuk menekan penularan ini tidak didukung sepenuhnya. Jadi kelihatannya kita setengah-setengah untuk melakukannya, lebih mengarah supaya pemulihan ekonominya semakin besar. Dan saya kira dengan adanya pengetatan ini dari PSBB di Jakarta itu semacam warning call bagi kita semua bahwa pandemi ini sudah belum usai. Karena sebelumnya kan terlihat sekali pada waktu sejak Juni itu pelonggarannya semakin besar, ya kan. Walaupun Pemda DKI masih tetap dalam transisi pertama. Sepertinya sebagian sudah lupa, disangkanya pandemi ini sudah selesai. Padahal kenyataannya terus meningkat dan kalau melihat angka itu adalah nyawa. Kalau angka kematian tadi. Dan kita nanti di dalam bulan Desember kalau seperti ini terus, itu akan tinggi sekali secara kumulatif lebih dari 100.000. Yang menurut saya sih menyedihkan bahwa kita tidak menyadari bahwa tidak berempati gitu kan terhadap masalah-masalah yang seharusnya menjadi masalah bangsa, masalah negara, bukan masalah satuan tugas atau gugus tugas. Atau masalah pemerintah daerah, atau masalah pemerintah pusat saja, tapi itu masalah kita bersama. Baik, nanti kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau minta Pak Syam untuk, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Syam, ada pesan untuk orang-orang yang mungkin masih merasa tidak perlu terlalu ketat menjaga protokol, atau mungkin malah merasa tidak akan kebal terhadap COVID, apa yang mau Pak Syam sampaikan, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini masih ada saya baca-baca di medsos yang menganggap enteng PSBB, yang menganggap enteng COVID, yang menganggap enteng nongkrong-nongkrong, itu semua katanya bohong semua. Sekarang saya mau ngajak kalian semua yang menganggap enteng semua itu ikut saya, sehari-hari saya kerja, jadi connect sehari aja. Jadi connect, gimana rasanya memakamkan orang. Satu keluarga bisa juga terjadi dalam sehari bisa puluhan. Bisa puluhan. Saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu di dalam surat kematian itu penyakit menular. Dan itu harus dilakukan protap COVID. Saya minta tolong, stop. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nyawa orang. Kita menyelamatkan nyawa orang. Bukan masalah yang lain-lain. Ini kemanusiaan. Saya minta tolong, jangan anggap enteng. Ini PSBB, alhamdulillah Pak Anies sudah melakukan PSBB dengan ketat. Saya minta tolong, stop yang lain-lain. Ini masalah kemanusiaan. Jadi nyawa manusia. Terima kasih Mbak Nana. Makasih Pak Sam. Jadi pesan Pak Sam itu ya, kalau ada yang nggak percaya silahkan ikut jadi connect supir ambulans Pak Syam untuk melihat langsung bagaimana nyawa dan jiwa yang harus berkorban begitu, yang kemudian harus terkena COVID-19 ini. Baik, Pak Syam terima kasih. Terima kasih sudah berbicara di Mata Najwa. Pak Junaidi juga terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Setelah ini saya masih akan kembali, saya akan mendengar cerita pengakuan salah seorang pasien COVID-19 yang terkena di kantornya. Seperti apa setelah pariwara? Saat ini memang terlaporkan dalam pemantauan kami ada 59 klaster perkantoran yang menjadi perhatian kita. Untuk terus meningkatkan protokol COVID, juga tempat-tempat kegiatan lain, tempat ibadah, di perkantoran. Menguatkan dugaan bahwa COVID ini lebih banyak beredar di ruang dalam yang sirkulasi udaranya tidak terhubung keluar.
Saat kebijakan PSBB terasa kompromistis atas aktivitas perkantoran, klaster perkantoran justru menjadi penyumbang kasus yang cukup besar. Seperti apa lika-liku persoalan di sektor ini? Saya sudah terhubung dengan salah satu pasien positif COVID-19 dari klaster perkantoran di Jakarta. Identitasnya kami samarkan untuk menjaga kemurnian informasi. Selamat malam, terima kasih sudah mau berbicara untuk Mata Najwa. Selamat malam, sama-sama Sri. Juga rasanya seperti harus ngomong tentang cerita saya ini. Iya, saya ingin tahu. Jadi Anda terpapar COVID ketika sedang beraktivitas atau Anda rasa memang dapatnya itu dari kantor, begitu ya? Iya, karena memang semenjak ada COVID-19 ini, saya sama sekali tidak pernah beraktivitas di luar, nongkrong, main, kemana itu tidak pernah. Gitu. Jadi semenjak di kantor pun mulai ada, dan ternyata selang beberapa minggu saya positif, berarti ya sudah dipastikan. Saya yakin itu dapatnya dari kantor, karena beberapa teman dekat yang memang beberapa kali sempat ketemu, walaupun jarang, itu juga saya minta untuk tes, hasilnya negatif. Dan teman-teman kantor pun banyak juga yang positif. Jadi Ada berapa banyak teman kantor Anda yang positif COVID-19? Sekarang jumlahnya di kantor itu lebih dari 80. Lebih dari 80 orang? Iya. Apakah memang di kantor tempat Anda bekerja tidak pernah WFH, semuanya masuk full terus sejak awal? Sejak awal COVID ini masuk Indonesia, dan Jakarta menerapkan PSBB, sempat ada WFH. Dan pengurangan load kerja pun ada. Namun seiring PSBB transisi dan semakin longgarnya orang-orang dan aturan-aturan lainnya, maka longgar juga aturan di kantor. Dan sekarang sama sekali tidak ada WFH. Pola kerja sudah kembali seperti biasa. Yang tadinya mungkin ada mengakalinya dengan masuk hari ini, besok libur, atau mungkin beberapa hari masuk, beberapa hari libur. Sekarang full, 5 hari kerja, 2 hari libur. Bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah kantor Anda ketat melakukan protokol kesehatan? Secara normatif sebetulnya ya, ada pengecekan suhu, ada tempat cuci tangan di tiap gerbang, kemudian disediakan hand sanitizer tentunya di tiap lantai ada. Namun seperti pembatasan di kantor itu area mana yang boleh dan tidak boleh itu kurang. Oke, hanya ada di beberapa tempat saja. Dan sekarang setelah lebih dari 80 orang yang positif, apakah kantornya ditutup atau ada pengetatan protokol atau adakah perubahan kebijakan? Sejak pertama ada kasus COVID-19 positif di kantor saya, itu tidak ada lockdown. Bahkan saya dengar pun sudah ada yang meninggal karena COVID-19 di gedung saya tidak kenal, tidak berhubungan, tapi tidak ada lockdown juga. Dan tidak ada perubahan lebih ketat, mengatur jarak, kemudian dan sebagainya, tidak ada perubahan sama sekali? Tidak ada. Sampai sekarang bahkan WFH pun belum diterapkan. Oke, apakah Anda sempat protes atau mengajukan keberatan secara terbuka kepada manajemen? Sering sekali dari pihak kami, saya, teman-teman, dan yang lain sering sekali protes. Ini gimana seperti ini keadaan kita tidak bisa jaga jarak kalau masuk terus setiap hari sama-sama. Udah gitu di kantor pasti ya ruang tertutup, ber-AC, sentral, udaranya itu aja gitu ya. Jadi kuman maupun virus akan di situ terus. Oke lah mungkin ada sterilisasi, tapi juga tidak menjamin kalau misalkan memang sudah ada satu yang terinfeksi, yang lain akan gampang sekali kena. Dan tanggapan manajemen kantor ketika protes dan keberatan itu disampaikan? Mereka tidak ada tanggapan yang solutif. Hanya saja paling imbauan, terus jaga kesehatan, dan ya segala macam lah.
Tapi yang pasti tidak ada penutupan dan protokol kesehatannya kemudian tidak diperketat. Bahkan hari-hari ini setelah PSBB diperketat lagi, informasi yang Anda tangkap, apakah ada perubahan di bagaimana kantor? Tidak ada perubahan juga? Tidak ada. Bahkan beberapa orang yang dari yang positif ini yang kami berikan kontak tracingnya dengan siapa di kantor, orang-orang itu tidak diimbau untuk isolasi mandiri, tahu saya. Atau bahkan juga tidak di-swab segera untuk mengetahui tracing-nya. Baik. Saya ingin ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ariza. Bang Ariza, pengawasan seperti apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pemprov terhadap kantor-kantor yang tidak ketat protokol kesehatannya, bahkan setelah puluhan orang karyawan di kantor tersebut positif COVID? Yang pertama, Mbak Nana, sejak kami berlakukan PSBB transisi sebanyak 50%, kami minta ada cek suhu, wastafel, jaga jarak, pakai masker, masuk istirahat, pulang kantor dibagi shift kerja agar tidak terjadi penumpukan di tempat-tempat umum, di kendaraan, bahkan di kantor. Bang Ariza, pertanyaan saya bagaimana caranya memastikan agar aturan itu dipatuhi? Karena tadi cerita narasumber saya yang tadi pastinya Anda dengar juga itu tidak ngaruh tuh. Bagaimana caranya memastikan agar ini ditaati, Bang Ariza? Jadi pertama ada pengawasan eksternal dari kami, kemudian dari pengelola gedung, kami minta membuat satgas monitoring, kemudian pengawasan, bahkan kami minta setiap kantor atau setiap PT menunjuk petugas untuk sebagai kader COVID atau sebagai pengawas di internal. Kemudian kami minta juga setiap minggu setiap kantor mengecek, mengisi kuesioner atau checklist yang kami minta. Kemudian juga semua pelaporan kami minta terus diteruskan ke kami. Jadi berbagai upaya kami lakukan sesungguhnya. Namun demikian memang di Jakarta ini ada beberapa masalah. Yang pertama memang kantor-kantor di Jakarta ini umumnya sempit ya, karena sewa kantor itu kan mahal. Dan tidak semua memiliki jendela yang memadai. Jadi ruang kantor itu ber-AC, ruangan sempit, tidak ada jendela. Kemudian karena mahalnya sewa kantor sempit, jadi jaraknya juga tidak semua terjaga. Kemudian yang menjadi masalah juga di kantor itu sering kami sampaikan, ketika keluar dari rumah berdisiplin, menjaga jarak, menggunakan masker, ketika pulang demikian, tapi ketika di kantor karena merasa satu teman sejawat mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun satu kantor, jadi merasa dekat, itu masker dibuka di kantor, kemudian lupa dengan jaga jarak, bahkan diskusi, dialog, itu sehingga menimbulkan droplet. Itu sudah kami ingatkan sejak awal, kenapa di kantor itu punya potensi penyebaran yang tinggi dari ruang-ruang atau unit-unit kegiatan yang lain, karena tertutup, jaga jarak tidak terjaga, dan juga banyak yang tidak disiplin. Memang terus terang tidak mudah bagi kami, Mbak Nana. Tidak mungkin petugas kami masuk ke setiap ruang-ruang kantor yang ada di gedung, makanya kami bekerja sama dengan pengelola gedung untuk membantu melakukan pengawasan. Kami hanya mengawasi secara berkala, bertahap, berkesinambungan, mendatangi atau sidak, dan kami minta pengawasan juga dilakukan oleh pengelola dan internal kantor masing-masing. Jadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri, tidak bisa mengharapkan petugas, karena jumlah petugas kami hanya 20.000, untuk mengawasi 11 juta warga Jakarta tentu tidak memadai, butuh kesadaran dan kedisiplinan dari kita semua. Ya, saya ingin ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini kenyataannya di lapangan seperti ini, ya ada aturan, tapi ini baru satu cerita yang kita dengarkan. Tidak semudah itu membuat manajemen perusahaan untuk mau mengikuti protokol, tentunya karena pertimbangan banyak hal, tapi saya curiga tentunya pertimbangan ekonomi menjadi pertimbangan paling yang diperhitungkan oleh perusahaan yang menolak untuk misalnya work from home atau memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana Anda melihat ini, Bang? Protokol ini sulit. Pak Wagub itu menghadapi kendala karena yang melanggar itu orang-orang kuat. Gitu. Jadi yang melanggar itu kementerian, yang melanggar itu BUMN, yang melanggar itu perusahaan-perusahaan swasta yang besar, yang punya backup politik, yang barangkali juga punya partai politik, begitu. Jadi ya
inilah realitasnya. Oleh karena itu, tolong Pemda itu di backup oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau presiden udah merintahkan, kementerian ketat, segala macam ketat, BUMN ketat, kantor-kantor pemerintah ketat, DPR ketat, ya, MPR, DPD, semua. Nah, barulah Pemda itu punya gigi, karena giginya harus pinjam dari gigi pusat. Tapi kalau pusatnya misalnya ini, kantor ditutup, ada 11 yang esensial, yang boleh, semi esensial yang boleh beroperasi. Buka gitu, beroperasi 50% ya. Nah, namun kalau kita lihat menteri nanti bikin disposisi itu, tolong pabrik ini dibolehkan, tolong ini dibolehkan. Kalau udah disposisi, sudah ada pengecualian, semua minta pengecualian. Jadi pengganggunya adalah pemerintah pusat. Kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan berbincang dengan perwakilan dari kantor staf kepresidenan. Betulkah kesan bahwa kesan itu ada, dikotomi itu ada? Kita akan bahas setelah pariwara. Tetap di sini. Keputusan pemberlakuan PSBB ketat yang diumumkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantik kritik dari para pembantu Presiden Jokowi. Nah, hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat daripada announcement Gubernur DKI tadi malam. Karena dipilih rakyat, bukan dia berdiri sendiri. Kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, kasus COVID-19 memang mengkhawatirkan, namun keputusan DKI menarik rem darurat juga menuai banyak kritik. Yang cukup kencang datang justru dari para pembantu presiden, seperti misalnya Menko Perekonomian. Apa yang melatar belakangi hal ini? Sudah bergabung dengan Mata Najwa, Doni Gahral, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Mas Doni. Malam, Mbak Nana. Mas Doni, betulkah kesan itu bahwa pemerintah pusat, istana tidak sepenuh hati mendukung PSBB Jilid 2 ini? Tidak betul, karena istana 100% mendukung PSBB Jilid 2. Atau sebenarnya tidak ada Jilid 2, ini PSBB kita masih, izinnya masih belum dicabut ya. Ini hanya pengetatan PSBB. Jadi mengenai pengawasan dan penindakan, saya kira pemerintah pusat sudah berkomitmen. Mas Doni, maaf saya potong dulu, melanjutkan pertanyaan saya yang awal. Ya. Karena kemudian kan komentar-komentar atau pernyataan dari Menko Perekonomian atau menteri-menteri berlatar belakang ekonomi yang kemudian seolah-olah mengatakan tidak perlu terlalu ketat karena bukan tidak perlu terlalu ketat. Bagaimana kemudian keputusan yang dikeluarkan itu membuat saham merosot dan bagaimana perekonomian akan terganggu karena ada pengetatan. Bagaimana harus menerjemahkan statement-statement itu, Mas Doni? Saya kira itu dinamika saja ya, tapi saya kira kan koordinasi sudah dilakukan, keputusan sudah dibuat dan disepakati. Ya, sekarang tinggal implementasi itu kemudian akan di backup full oleh pemerintah. Ya, baru-baru saja Presiden sudah memerintahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maref untuk mengkoordinasikan 9 provinsi yang dengan tingkat angka pertumbuhan positif harian cukup tinggi untuk bisa kemudian bersama-sama menurunkan angka positif ya, kemudian meningkatkan juga recovery rate ya, dan menurunkan mortality rate begitu. Jadi saya kira ini satu kerja bersama, diminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu didikotomikan, tidak ada kubu ekonomi atau kubu kesehatan, yang ada kubu perlawanan terhadap COVID-19. Jadi semua dalam semangat yang sama dan resources akan di-deploy full untuk membackup kebijakan pemerintah daerah. Saya ingin minta komentar Bang Faisal Basri. Tidak betul ada dikotomi kesehatan dan ekonomi. Anda juga sependapat dengan itu, Bang Faisal? Kalau saya bertemu dengan Pak Wakapolri, ya statementnya seperti itu. Jin akan COVID, ekonomi akan tumbuh gitu ya. Saya bertemu dengan Pak Mahfud juga begitu. Tapi harus diakui ada sejumlah menteri
yang bicaranya asal jeplak gitu ya. Yang bikin kita kesal itu gara-gara PSBB hilang 300 triliun, besoknya recover karena pemerintah pusat itu katanya. Nah ini yang begini-begini saya rasa. Oleh karena itulah serahkanlah penanganan COVID ini kepada ahlinya. Ya, jelas ini heavy ekonomi kok dilihat dari apapun. Coba lihat deh APBN 2021 itu pembangunan infrastruktur naik dari 280-an triliun ke 400-an triliun, anggaran kesehatan turun. Seolah-olah ini sudah selesai semua. Business as usual, infrastruktur dikebut lagi, utang-utang yang lalu yang tahun ini tidak terbangun, dirapel gitu. Udah selesai, virus sudah tidak ada lagi tahun depan. Anggaran kesehatan sudah terlalu tinggi, diturunkan lagi. Itu pilihan politik anggarannya seperti itu. Jadi apa yang diomongkan dengan fakta itu bertolak belakang. Mas Doni, komentar Anda. Baik, jadi ada data menarik ya bahwa negara-negara seperti Inggris, Spanyol itu dengan kontraksi ekonomi cukup besar ya, minus 20% lebih, itu angka kematiannya 600 per 1 juta. Sementara Indonesia itu dengan minus 5% itu kurang lebih ya, itu bisa menekan sampai 26 per 1 juta penduduk. Artinya apa? Di sini kelihatan bagaimana keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan itu terlihat. Jadi kita sekali lagi tidak kemudian menutamakan ekonomi ya, tetapi betul bahwa kesehatan itu menjadi satu yang utama, yang prioritas, karena dengan itu kemudian ekonomi juga akan pulih. Nah, tetapi tentu saja kebijakan menginjak gas ini itu perlu untuk diperhatikan, karena apa? Begitu kita menginjak gas terlalu dalam, maka tentu saja akan ada yang terkena dampak. Dan bagaimana mengatasi dampak ini, tentu saja ini harus dikoordinasikan, karena ini bicara mengenai anggaran, bicara mengenai resource dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan ya, bahwa kita semua, Presiden sudah mengatakan kesehatan yang utama, tetapi ketika kita mau mengerem mendadak, tentu saja kita tidak ingin penumpang berjatuhan. Ya, oleh karena itu semuanya harus dikoordinasikan dan dibicarakan secara bersama-sama begitu, Mbak Nana. Baik, Mas Doni, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini. Pemirsa tetap di sini, kami akan kembali setelah pariwara. Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Pakai Jakarta atau rem itu rem mendadak? Rem mendadak enggak, slow aja. Pergubnya Pak Gubernur Banten, kan kita ngacunya ke Pergub Banten, nggak mungkin ke DKI. Masing-masing daerah berbeda. Kalau kita ngikut nanti kita copy paste. Saya menyarankan ke Gubernur Jakarta agar mengkonsultasikan lebih mendalam ke pemerintah pusat, karena setiap kebijakan di Jakarta tentu berhubungan dengan dampak di level nasional. Kalau di Jakarta semuanya lockdown, sementara di Bogor tidak, nanti orang Jakarta dan sekitarnya akan lari ke Bogor. Ya, baik untuk wisata, makan, jalan, pertemuan, dan lain-lain. Nah, ini kan harus kita antisipasi. Regulasi yang disusun untuk kepentingan masyarakat. Dan Pak Gubernur, kita semua mengikuti arahan Pak Presiden. Iya, tak hanya di ibu kota, lonjakan kasus corona COVID-19 juga terjadi di sejumlah kota penyangga Jakarta. Jika Jakarta menarik rem darurat lewat pengetatan PSBB, apa langkah yang diambil pemerintah kota penyangga? Saya terhubung dengan Wali Kota Tangerang, Arief Wimansyah. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Arief, jadi konkretnya pengetatan seperti apa yang dilakukan di Tangerang? Apakah seperti Jakarta atau strateginya lain? Iya, jadi kita dari awal terus melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, ya. Cuma memang dengan pelonggaran-pelonggaran. Tapi sejak Agustus, seiring dengan peningkatan kasus, kita sudah mulai melakukan pengetatan kembali.
terutama di titik area kerumunan-kerumunan. Jadi sekarang ada beberapa titik keramaian yang kita batasi jamnya, terus juga kemarin kita melakukan pemetaan kepada sejumlah pusat-pusat pertokoan, sejauh mana keramaiannya, kita scaling, sehingga yang ramai kita batasin. Karena kita tahu bahwa sebenarnya pandemi COVID ini kan penyakit kerumunan begitu ya. Terus juga sekarang ini kaitan kegiatan masyarakat seperti hajatan dan lain sebagainya, ini akan kita kurangin, begitu. Oh, tapi masih boleh Mas Arief? Masih boleh hajatan? Enggak, Mbak. Jadi kalau mulai sekarang kita larang, kita batasin mereka silahkan melakukan akad nikah di KUA atau di tempat-tempat yang memang jumlahnya terbatas hanya 10 orang atau 15 orang begitu. Oke, kalau Dan di dalam PSBB itu kita juga melaksanakan PSBL, pembatasan sosial berskala lingkungan. Oke, bagaimana dengan perkantoran Mas Arief? Iya, kalau perkantoran di Kota Tangerang hampir sama dengan DKI begitu ya. Mereka kita dorong untuk membuat gugus tugas dan mereka memastikan sekarang ini saya membuat edaran agar pegawai-pegawai yang perkantoran tidak makan di tempat makan begitu. Jadi kita sarankan mereka order di rumah di tempat makan, tapi makannya di tempat kerjanya masing-masing. Karena kita belajar ada salah satu klaster industri di Kota Tangerang, itu mereka terpapar ya di tempat makan begitu. Mereka terpapar di tempat makan, akhirnya menularkan cukup banyak. Oke, Mas Arief, tapi dari evaluasi Anda dan teman-teman jajaran Pemkot memang merasa sudah cukup ketat yang dilakukan Tangerang untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID ini, sudah merasa cukup Mas berbagai aturan itu? Rasanya kita terus berupaya seoptimal mungkin, Mbak. Jadi teman-teman pegawai tiap seminggu 2 kali melakukan operasi aman bersama, terus sosialisasi wawaran sekarang di tingkat RT RW. Jadi kalau kita pelajari kasus ini dari awal Maret sampai sekarang, terjadinya kasus ini kebanyakan karena bukannya protokol tidak dilaksanakan, tapi protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan benar. Oke. Gitu. Contoh beberapa tempat cuci tangan hanya asal aja pakai sabun seadanya, terus ada pabrik yang packaging mereka ganti APD, tapi ganti APD yang harusnya satu ruangan hanya diisi 10, dia isi 30 karena dia bilang Pak sebelumnya 50 orang ganti baju berbarengan. Begitu. Saya bilang ya maksimal hanya bisa 10. Nah, itulah yang artinya ternyata celah-celah ini yang sekarang kita coba perbaiki supaya masyarakat kita terkurangi terpapar COVID-19. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana seharusnya menurut Anda kebijakan yang diambil oleh kota-kota penyangga? Karena kan sebetulnya ini satu epicentrum nih, Jakarta, Jabodetabek. Pak Pandu. Ya, jadi Jabodetabek itu satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Karena masyarakat yang beraktivitas di Jakarta atau beraktivitas di Bekasi, Bogor, dan Tangerang itu orangnya itu bisa saja sama gitu. Jadi orang Bogor beraktivitas di Jakarta, mungkin orang Jakarta juga beraktivitas di Bogor atau di Tangerang. Jadi mau tidak mau ini menjadi satu kesatuan di mana masyarakat kalau ada pembatasan sosial harusnya sama iramanya. Karena kalau tidak itu akan tektok. Mungkin kita bisa turunkan di Jakarta, tapi kemudian di Bekasinya misalnya contoh saja masih tinggi gitu kan, itu akan pindah-pindah saja. Jadi dan sepertinya tidak pernah selesai. Itu, Pak Pandu, ini yang menurut saya dan kenyataannya seperti ini sekarang karena beda-beda itu? Iya, kelihatannya kan tidak harmonis kan, masih ada masalah yang perlu disinergikan. Karena kalau tidak, kita lihat nih, sekarang di Bekasi saja sudah juga cukup penuh. Bogor rumah sakit juga penuh. Jadi tidak mungkin hanya Jakarta saja yang rumah sakitnya penuh. Jadi sekitar Depok saja sudah penuh. Seperti teman sejawat saya dari UI yang kena COVID, yang harus dirawat di ICU, penuh rumah sakit UI dan sebagainya. Harus pindah ke Jakarta. Jadi demikian sebenarnya ini masalah bersama. Masalah bersama yang harus kalau ada pembatasan sosial di Jakarta, itu harusnya juga serempak. Tapi bukan pembatasan sosialnya yang disinergikan. Responnya harus sama. Jadi responnya itu harus terkoordinasi. Saya tidak tahu siapa yang bisa mengkoordinasi, tapi dengan kerendahan hati, mohon para pimpinan kepala daerah Bogor, Jabodetabek, walaupun gubernurnya beda, ya kan, supaya bisalah sinergi untuk supaya bisa menekan penularan secara bersama-sama.
Baik, kita harus break. Terima kasih Pak Wali Kota Tangerang sudah bergabung di Mata Najwa. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin langsung ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria. Bang Ariza, saya mau langsung to the point. Apakah memang ketika keputusan untuk mengetatkan PSBB diambil itu tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah pusat? Saya ingin klarifikasi itu. Yang pertama, kami dalam mengambil kebijakan, Pak Gubernur selalu berkoordinasi di internal kami, kemudian secara horizontal dengan Pangdam, Kapolda, Kajati, dan lain-lain, kemudian dengan para pakar, Pak Epidemiologi, termasuk Prof. Pandu, dan lain-lain, kemudian juga secara vertikal dengan gugus tugas, bahkan dengan pemerintah pusat, kami secara rutin rapat dengan para menteri, para Menko, bahkan kadang dengan Presiden langsung. Jadi itu rutin sejak Maret hingga bulan ini. Oke, kemudian memang di minggu kemarin, Bang Ariza, ya khususnya yang kemarin, karena kan kemudian sempat terlontar pernyataan dari Menko Perekonomian bahwa seharusnya koordinasi dulu begitu. Bagaimana jawaban Anda atas itu? Apakah memang tidak koordinasi? Sesungguhnya melihat data-data yang ada kan semua tahu kita memantau setiap hari ada peningkatan data-data. Dan kami putuskan di rapat 2 hari sebelum diumumkan di internal dengan SKPD, dengan para horizontal. Dan hari itu juga Pak Gubernur menghubungi gugus pusat dan pemerintah pusat. Saya sebagai saksi sore itu bahkan malam itu menghubungi Menko dan memberitahu bahwa situasi seperti ini kita akan memberlakukan PSBB dengan ketentuan. Kenapa diumumkan hari Rabu? Supaya memberi waktu untuk Rabu sampai hari Minggu agar semuanya bisa mempersiapkan diri, termasuk kami akan menyusun regulasi yang lebih lengkap. Jadi sejujurnya sudah berkoordinasi, memang mungkin karena hari berikutnya ada masalah sedikit soal IHSG, namun bersyukur setelah hari Minggu sudah kembali normal. Jadi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan, kami perlu yakinkan bahwa kami antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah pusat selama ini sangat baik bersinergi, pemerintah pusat memberikan dukungan yang baik selama ini. Jadi mohon yang kita hadapi sekarang adalah kita melawan. Kalau dianggap kebijakan-kebijakan yang diambil ini kebijakan yang sifatnya kompromi, karena ada aturan yang tadinya disebutkan akan seperti ini, tapi kemudian setelah berkoordinasi, setelah rapat dan tiba-tiba berubah, itu kompromi bukan? Mbak Nana perlu ketahui kami sejak awal tidak pernah menyebut ada PSBB total. Itu persepsi dari publik atau media ketika kami menyebut akan menarik rem darurat, kemudian dipersepsikan seolah-olah itu kembali total seperti PSBB semula. Sebetulnya yang kami maksud, kami mengerem darurat secara bertahap tentu dan ada pengetatan. Pak Anies juga menyebutkan bahwa masjid tetap boleh, rumah ibadah cuma untuk yang raya itu disesuaikan atau tidak boleh. Ada beberapa unit kegiatan yang tetap 50%, ada yang ditutup, bahkan untuk perkantoran yang esensial ada 11 itu dibuka 50%, dan yang lainnya kita minta dibuka hanya 25%. Jadi memang ada pendapat publik yang menganggap seolah-olah kami ingin memberlakukan PSBB total, padahal bukan PSBB total, tapi PSBB yang kami perketat. Bang Faisal bagaimana? Apakah memang ini bukan kompromi, tapi memang ini mencari seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ariza, memang sejak awal bukan total begitu, tapi ada tahapan-tahapan. Jadi persepsi publik yang keliru. Ya sudah tentu saja ada tarik ulur seperti tadi kan logika publik kalau Taman Suropati misalnya, Gelora Senayan, orang lari-lari, ada social distancing, udara terbuka, tidak boleh, tapi mal yang tertutup boleh. Ya ini kan ada kekuatan tentu saja yang ikut memengaruhi. Kemudian 11 yang esensial. Coba hitung 11 yang esensial itu kontribusinya berapa persen? Lebih dari 75%, jadi praktis semua boleh gitu. Tidak ada yang ditutup gitu. Boleh 25%, boleh 50%. Nah oleh karena itu barangkali mumpung belum terlambat, bikinlah itu guidelines dari pusat itu, seperti CDC bikin guidelines, ini indikator-indikatornya. Kalau sekarang kan indikatornya sama tapi interpretasinya beda setiap daerah itu. Sekali lagi seperti Dr. Pandu katakan, ini satu kesatuan daerah, disinilah pentingnya pusat itu.
Pusat itu ada untuk mengharmoniskan daerah-daerah supaya seia sekata. Ya enggak bisa begini terus kita. Satu kesatuan utuh ini. Yang ada cuma batas administratif kok. Ya, selebihnya enggak ada. Oleh karena itu ayo bimbing daerah itu untuk sepemahaman, untuk menggunakan guidelines yang sama, indikator yang sama, sehingga semua bisa lihat, wah ini sudah begini nih, kalau begini positivity rate-nya seperti apa, angka kematiannya seperti apa, semua orang udah tahu nih pasti ini akan diperketat. Yang nyuruh gasrem juga kan presiden. Ya istilah gasrem itu kan dari presiden. Jadi saya terus terang saya tidak setuju dengan gas rem. Ini soal manusia. Ya, kalau digas mati dia enggak bisa direm lagi kan. Nah, jadi pakailah istilah-istilah yang memang dipakai di dalam ilmu kedokteran itu, ilmu penyakit menular itu. Dan oleh karena itu lebih banyak bicara jangan Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, siapapun itu, tapi yang bicara itu Anthony Fauci-nya gitu yang dipercaya rakyat. Siapa Anthony Fauci-nya? Mungkin dokter Pandu, mungkin dokter apa. Asal jangan Menteri Kesehatan ya. Lebih parah lagi itu. Baik. Terima kasih Bang Faisal Basri sudah bergabung bersama kami. Bang Ariza terima kasih. Dan Pak Pandu Riono terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Sehat terus teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa. Sudah 6 bulan corona beredar di Indonesia, opsi kesehatan atau ekonomi masih mengemuka. Kegambangan dan tarik ulur menjadi bukti kuat dilema itu masih begitu erat menjerat. Pandemi ini memang tidak mudah diatasi, apalagi jika kebingungan masih terus terjadi. Kompromi berbulan-bulan belum melandaikan kurva, ekonomi juga belum kembali seperti semula. Mungkin karena segala daya tidak terorganisir baik, sebab kita masih tersandera oleh agenda politik. Sungguh mengerikan sebuah bangsa yang sukar bersatu, bahkan bencana belum bisa bikin kita bahu-membahu. Jangan sampai kita berutang penjelasan pada anak cucu mengapa kita gagal bersekutu di tengah bahaya bom waktu. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu bekik menebal terjadi.